Iya, sini, ke sini terus. Jadi yang benar setiap lorong goa itu dialiri sungai atau air. Air, iya. Oke, seperti surga. Ini biasanya kalau orang yang ke sini, kalau yang masih jomblo, kalau ingin punya pacar, cuci muka di sini. Batu ini bertuliskan seperti apa, raja gitu loh. Seperti dibuat ya. Ya, Tapi seperti- asli nih mas. Seperti cetakan. Ya, seperti cetakan. Muncul cahaya surga dari dalam goa. Sangat misterius sekali. Ini matanya terakhir. Iya. Berarti sungai itu dari sini ya Pak ya sumbernya ya? Iya. Batu ini menyerupai lonceng dan keluar mata air dari surga. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya di desa apa Pak ini? Candi Renggo, Candi Renggo, Kecamatan. Ayah, Kabupaten Kebumen. Nah, saat ini saya bersama Pak Sigas selaku pemandu explore goa, yang dimana goa ini goa terbesar di dunia dan terbagus bisa dibilang sedunia, Bang Gis. Iya. Ini lantai 3 bersusun gitu. Goa Lantai ini 1, lantai 2, lantai 3. ada 3 lantai, Pak Sigas ya. Iya. Ada 3 lantai yang dimana goa ini juga mengalir sungai di dalamnya. Iya. Kita akan eksplor tuntas ya hari ini. Mungkin nanti juga butuh durasi yang sangat panjang, Pak Sigas ya. Iya. Bisa lebih dari 1 jam untuk sampai tuntas. Sampai ujung. Sampai Jemblongan itu. Kalau ujungnya kan namanya Jemblongan. Jemblongan, Pak. Jemblongan. Jemblongan. Iya, nanti ada tulisan di sana, Jemblongan. Di dalam gua ini juga banyak sekali stalaktit juga stalagmit Iya, stalaktit, stalagmit masih aktif semuanya. yang masih aktif. Mudah-mudahan petualangan kita hari ini diberi kelancaran, Pak Sigas ya. Amin, amin, amin. Tidak ada halangan suatu apapun karena ini sangat ekstrim sekali, teman-teman. Iya. Dan ada himbauan ketika musim hujan dilarang memasuki gua ini. Iya. Karena debit airnya tuh lebih kenceng. Iya. Agak tinggi juga. Oke. Oh. Ini stalaktit, stalagmitnya ini. Ini stalaktit yang kita jumpai di depan mulut goanya. Dan ada rembesan air dari atas. Iya. Masih aktif semua, Bang ya? Iya. Oke. Kita shot pelan-pelan. Kita tunjukkan ke pemirsa semua bahwa inilah keajaiban alam yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, buat cuci muka juga seger, airnya dingin, bersih. Ini bisa diminum, Pak ya? Bisa diminum juga. Tapi kalau yang mau diminum nanti di sana ada yang khusus buat diminum. Oke. Iya. Nah ini mulai memasuki air. Kita nyebrang sungai, Ya, Pak. ke sungai ya. Tapi nggak terlalu dalam. Nggak terlalu dalam nih. Nah ini. Paling semata kaki. Nah ini batu ini yang membentuknya seperti jamur. Muternya kayak jamur. Nah ini. Ini seperti jamur. Ya jamur, ini batu jamur. Ini ada love tengahnya, kalau mau foto juga bagus di sini ada love. Love. Daun waru, nih, bentuknya daun waru. Ya. Jadi cekungan batu yang menyerupai love Iya. gitu ya. Iya, Air sungainya juga sangat jernih ya, Pak. iya, iya. Nggak, kita Sangat coba jernih ya, kelelawar, Pak. Pak, di sini, Pak. Nah. Nggak ada kelelawar ya? Iya. Ini nanti 50 meter lagi ketemu sama kotoran kelelawar. Soalnya lokasi kelelawar di atas. Ini ada sendang. Sendang itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia itu mata air. Sendang itu mata air. Sendang. Ya, sendang itu bahasa Jawa. Sendang itu mata air. Ya. Itu, Pak ya? Nah ini.
Oh, di sana juga ada. Namanya sedang katak karena ini mulutnya ini kayak katak yang ini. Jadi ini air yang mengalir dari sana. Oh, keren. Ini misalkan dari bawah nggak bawa air di sini bisa minum langsung dari caranya minum kayak gini mas. Nih. Oh, bisa, Pak. Seger, Pak. Seger airnya kayak aqua, kayak mineral. Mau dicoba boleh. Kita seharusnya nggak usah, Pak. Air minum tadi ya, Pak ya? Iya bawa. Begini. Ya misalkan ini lah haus tapi nggak bawa air minum, ini boleh diminum nggak air gitu. Bisa diminum langsung. Ya ini bisa minum langsung. Dan sungai ini mengalir sampai ke hulunya sana. Iya tadi kan ke sana ke sawah-sawah, dibagi ke sawah-sawah juga nanti air. Nah ini memasuki lokasi kelelawar. Oh, ini ya. Banyak semut-semut, semut jungkang namanya ini. Semut ini nggak pernah gigit. Nggak pernah gigit. Nih, contohnya nih dari sini. Ya. Dari sini. Nah ini kan lebih banyak. Nah, kalau yang nggak biasa mungkin bisa digigit. Oh, nggak gigit, Pak? Nggak, ya. Tapi kalau gigit nih gatel. Betul. 1 minggu bisa gatel terus kalau gigit. Oh, itu kelabang, Pak. Bukan, ini semut jungkang namanya. Udah. Ya. Ini makanin kotoran-kotoran kelelawar yang jatuh. Nah ini lokasinya kotorannya kelelawar di sini nih. Nah itu banyak semut-semut juga. Nah, itu banyak banget. Tuh. Oh iya tuh. Tuh. Jadi jenis semutnya tuh seperti ini. Nih. Nah ini semut dalam gua. Namanya semut jungkang. Semut gua, Pak ya? Iya semut gua. Ini nggak pernah gigit. Kalau sekali-kali kadang-kadang gigit kalau masuk ke ini ke tubuh itu baru kita jepit baju baru gigit. Tapi kalau untuk dipikang kayak ini nggak gigit. Oh iya. Berarti ketika terdesak baru baru gigit. Gigit atau kaget. Ya, kalau dipepeng ini enggak. Itu juga di sini ada lafaz Allah tapi jauh tuh. Tuh. Sana ya. Ini Reza Center. Lafaz Allah. Tuh lafaz Allah. Ya. Asli ini yang ini. Pak saya zoom, Pak. Oh iya, itu lafaz Allah ya, Pak ya. Yang kena center saya ini. Insyaallah. Itu ada lafaz Allah di batu. Nah ini kotorannya karena di atas banyak sekali kelelawar, jadi di bawahnya banyak kotoran-kotoran kelelawar. Ini bagus buat pupuk. Segala tanaman apa saja kalau dipupuk pakai ini bagus. Subur ya, Pak ya. Subur ya. Baunya Macam organik gitu. Hmm. Di sini lokasi ini bau. Nanti sebentar lagi udah nyampe sana enggak? Nyengat banget ini. Ya, agak cepat di sini. Kita bau. Bau kotorannya. Nah, kalau di sini udah nggak bau lagi ini. Nah, di sini udah bening nih airnya. Udah nggak bau lagi di sini. Nah, di atas sekarang kan udah nggak ada ini kelelawarnya, yang ada banyak itu sebelah itu. Ini orang kalau ke sini tanpa pemandu, kayaknya jangan deh, Pak ya. Iya, jarang. Bisa tersesat. Karena banyak belokan dan juga cabang-cabangnya banyak. Banyak percabangan, Pak ya. Ya banyak cabangnya, banyak belok-belokannya juga gitu loh. Ya ini batu angsa tapi nggak ada kepalanya. Oh iya deh. Cuma leher doang. Iya. Batu ini menyerupai angsa. Angsa ya. Tapi sayang ini nggak ada kepalanya. Kepalanya ya. Belum jadi kayaknya.
Nah ini batu serigala putih yang ini. Nah, kalau dipandang dari sana tuh mirip serigala putih ini lagi ngaum gitu. Mirip serigala, Pak, ya? Iya, serigala. Oh, ini jalannya. Iya. Licin. Awak licin di sini. Hati-hati. Wah ini lokasinya bagus nih mas. Ini di sini juga ada batu yang menyerupai bentuk usus. Mana, Pak? Tuh, kayak organ tubuh tuh, usus. Nah, ini ada lambung, ada usus. Oh, itu ya? Iya, iya. Ini bentuk-bentuknya kayak usus nih. Iya, iya, iya. Itu bapak jenggot, sebelah sana. Menyerupai usus. Usus, iya. Iya. Nah, ini bapak jenggot. Oh. Bapak jenggot. Iya. Ini ada batu mahkota. Ini biasanya dipakai sama raja atau ratu. Ini namanya kuluk. Pak, namanya Mahkota kuluk ya. Ini juga ada taman gajah. Semuanya bentuk ini gajah. Namanya taman gajah. Taman Gajah. Ya. Dinamakan Taman Gajah. Nah ini yang dinamakan Kali Pelangi. Kali Pelangi karena bentuk batunya dan warna airnya juga ini kayak pelangi. Nah, ini dari sini. Oh, ini Pak ya? Iya. Keren banget ini. Ini namanya Sendang Wulung. Sendang apa, Pak? Sendang Wulung. Sendang Wulung. Ini biasanya kalau orang yang kesini, kalau yang masih jomblo, kalau ingin punya pacar, cuci muka di sini. Insya Allah cepat dapat jodoh. Oh, gitu. Iya. Cuci muka di sini, Iya. aura wajahnya jadi Iya. mengikat lawan jenis itu. Nah, ya. Namanya Sendang Wulung. Ini air ini nggak pernah butek, bersih terus. Kalau hujan, kemarau, terus tetap begini aja, nggak pernah butek, bening terus. Oke, Sendang Wulung. Kita ke kiri. Ke sana. Sana. Ini juga ada tapak. Dulu orang mengatakan ini tapak bidadari. Siap perempuan biasanya kalau perempuan masuk ke sini biasanya mencoba ini tapaknya begini kaki kanan. Nah, lepas sepatunya lalu dicoba pas atau enggak gitu. Kalau kadang ada 11 orang dari Jakarta juga yang pas cuma satu. Ini 11 orang. Dan kadang-kadang kepanjangan, pendekan, kayak gitu pingsaran. Tak pas itu ya? Yang nggak pas. Ini ada udang kecil. Udang. Apa? Udang kecil tuh. Udang. Iya itu yang itu. Oh, ada udangnya. Iya. Kecil loh ya? Ya kecil tuh. Ini batu kelir namanya. Setelah akhirnya ini berapa juta tahun Pak pembentukan seperti ini Pak? Juta-juta tahun. Berjuta-juta tahun? Iya.
Karena 1 sentinya tuh berapa puluh tahun gitu loh kalau nggak Iya. salah ya Pak ya. Ya ini saya kasih tahu masalah stalaktit stalagmit sini. Jadi di panjang gua ini Iya. kita melewati sungai. Benar-benar indah sekali. Nah, ini stalaktit stalagmit yang masih aktif semuanya di sini aktif semuanya. Berarti udah nyatu. Nah, ini belum, ini juga belum. Ini 1 abad. Ini kan dekat jalan, jadi sering kita pegang. Ini kalau nggak kepegang ini 1 abad 100 tahun ini tumbuhnya 1 senti. 100 tahun Pak. 100 tahun. Baru 1 senti. Baru 1 senti. Iya. Biasa ya. Tetesan-tetesan ini lah, kan endapan depannya. Meninggal endapan. Jadi bisa dibilang gua ini gua purba Pak ya. Iya. Stalagmitnya ini 1 meter ini berjuta-juta tahun. Iya, ini memerlukan ribuan tahun ini. Nah, itu udah banyak yang udah nyatu. Ini belum, itu udah yang nyatu, ini udah banyak yang nyatu. Ini merendil-merendil seperti pendil kambing apa? Susu kambing. Iya, susu kambing ya. Kita masih jauh teman-teman. Iya. Ini belum separuh ya Pak ya. Iya. Belum, masih Belum. jauh. Baru sepertiganya ini. Lalu sepertiga. Ini baru kantil. Ini kalau musim kemarau ini nyala. Kalau di center gini nyala. Nyala Pak. Iya ini. Namanya kristal. Kristal ya. Iya. Jadi yang benar setiap lorong goa itu dialiri sungai atau air. Air, iya. Iya. Seperti surga. Ya ini yang disebut batu semar. Batu? Batu semar. Batu Nah, semar. ini tokoh wayang. Mirip semar. Iya ini semar, mirip semar. Mirip yang semar. Iya. Itu kepalanya. Ini naik ke sana Pak. Enggak, nanti ke sana Oke. arahnya. Nanti menuju ke batu nenen. Oke. Kalau anak kecil nyebutnya nenen, kalau orang dewasa mungkin lain nyebutnya. Oke. Di payudara. Nanti ke sekitar dari sini 50 meter. Menuju ke batu nenen atau batu payudara. Ini sepanjang gua ini dia ada sungai terus. Kurang lebih berapa ratus meter nih Pak kedalaman gua Petruk ini Pak? Ini kalau yang kiri nyampe jemblongnya itu sekitar 800 meter. 800 meter. Iya, kalau yang kanan itu lebih dari 1 kilo. Bahkan ada 2 kilo, ada yang kalau yang belok kanan. Yang belok kanan. Iya. Kita nanti Ini nanti itu yang menuju yang ke jemblongan nanti yang 800 meter nanti. 800 meter Iya. aja. Iya. Itu pun sudah menguras tenaga Bang ya. Iya. Tapi kalau mau explore gua ini sampai tuntas itu sehari nggak selesai loh. Nggak rampung. Iya. Seharian harus memerlukan waktu banyak. Iya. Dan wajib ada pemandu. Kalau teman-teman barangkali penasaran, bisa langsung datang ke Gua Petruk ya. Iya. Nanti bisa nemui Pak Sigas. Iya. Warungnya di sebelah kiri dari loket pintu masuk Iya. Gua Petruk. Pak Sigas. Iya. Di pawangnya gua yang ada di Kebumen ini. Ini juga ada batu boneka di sini. Apa Pak? Batunya bentuknya kayak boneka. Dinamakan? Batu boneka. Batu Namanya boneka. Taman Maria itu kan, ada tulisannya. Taman Maria. Oh ya. Sepertinya Taman orang Maria. lagi Pak mimbar keagamaan gitu loh. Iya, Ada iya. ke sana semuanya. Oke. Ini kan kayak mirip boneka, bagus tuh. Iya. Mirip boneka-boneka Pak ya. Iya.
Oksigen selalu aman kan? Aman di sini Kalau oksigen air tambah dalam malah ada angin nanti di sana. ada angin. Soalnya ada tembusannya di ujung sana. Oke. Nah, ini stylenya juga bagus. Iya Pak. Bentuk-bentuknya, Style di ujung-ujung dari stalagmitnya. Iya. Ini ada batu harimau kumbang, itu gambaran aja ini. Apa, Yang Pak? ini Harimau kumbang? yang ini. Oh yang itu. Iya. Ini air bening. Itu ruangan itu namanya Taman Golek karena batunya menyerupai bentuk wayang golek. Oh sana. Taman boleh Pak ya. Ya. Nah, ini yang disebut batu nenen atau disebut payudara. Nah, Ini. Oh batu nenen Pak ya. ya. Ini bentuknya kayak nenen. Ya bentuknya Pak. Ini nih. Mana? Oh itu. Lucu Pak. Iya iya. Nah, ini mulai masuk ke ruangan agak pendek, jadi agak nunduk gitu ya. Iya. Hati-hati kepalanya mau kejedot. Siap. Ada nunduk ini. Ini aman ini. Aman. Ini yang disebut sedang derajat. Sedang derajat. Ya, ini Kenapa biasa. disebut sedang derajat? Derajat ini kayak biasanya nih kalau orang-orang yang mau kayak pilihan lurah, pilihan DPR itu biasanya banyak yang sini cuci muka, mandi di sini. Derajatnya naik gitu loh. Naik derajatnya dan terpilih jadi DPR ya. Setelah jadi DPR derajatnya turun. Iya. Nah, ini ruangan ini kalau jam 4 sore nih angin dari arah sana tuh ke sini kenceng anginnya. Ini Pak. Ya, ini ruangan namanya ruangan Palanggatan. Kita lewat sini. Iya, lewat sini. Bisa saya kira-kira? Bisa. Iya, hati-hati pelan-pelan. Iya, sini ke sini terus. Sangat sempit. Bisa Pak ya? Bisa. Pelan-pelan. Sini saya pegangin. Gantar ya. Met. Ya, gitu. Terus naik. Ya, pelan-pelan. Iya. Keren Pak. Bentar. Ini air. Oh, yang bening. Kantong saya melorot Pak. Kendor ya. Kan ada kolornya aja enggak di. Iya, Pak, ya. Tadi itu enggak di ini sih. Harusnya kan diikat gitu ya kolornya. Nah, ruangan ini sangat sepi banget. Iya. Enggak ada suara apapun. Sunyi, senyap. Ruangan kedap suara Pak. Ya. Jadi ini airnya kemana hari sungai ini hilang? Ini enggak ngalir ini air. Ya, ngalir tapi kecil tuh. Oh, Ke sana ke pas bawah. hujan mungkin ya? Iya. Lepas hujan baru airnya ke sini mungkin Pak. Iya. Ada sumbernya tapi sangat kecil tuh. Mana? Yang itu. Oh sumbernya itu. Itu sumbernya. Sangat kecil. Ini banyak tempat sepatu ini anak-anak sekolah biasanya. Oh biasa buat itu ya? Ya, kemarin kebanyakan itu mahasiswa Mapala gitu. Iya, sering ke sini dari Brokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Kebumen. Terdengar suara air lah. Nah, ini terdengar suara air lagi. Nanti ada tanda panah itu nanti masuk ke sana. Masuk lagi. Di sana juga boleh, tapi ruangan itu buntu. Buntu Pak ya? Iya. Oh, untuk percapaan gitu? Ya boleh.
Saya juga pernah ngantar orang dari Jakarta juga bertapa di sini. Kita apa di situ? Iya, 2 hari di sini. Di atas sana. Lewatnya sini. Sini naik. Kita nggak usah Pak. Kita explore aja. Takut ya. Izin jalannya. Iya, iya, iya. Nah ini harus hati-hati di sini soalnya jalannya agak licin, jadi badannya miring kayak gini. Nah, ya. Ini saya kasih tahu caranya masuk gini, ya. Nah gini. Harus miring. Ya. Ya pelan-pelan. Ya pelan miring. Oke, apa kepala? Tapinya kena ini batu. Yuk, nah. Ini mulai di sini terdengar suara air yang mengalir. Ini kalau lagi musim hujan, saya nggak berani masuk sampai sini soalnya kalau lagi musim hujan nih air sampai segini. Itu batasnya. Batas air itu, sampai segitu mas. Nah, batas itu malah lebih kayak hampir ya itu kan batas air. Karena lubang untuk keluar air ini kan sempit, sedangkan debit air dari sana kenceng, maka air ini keluar di sini. Oh iya. Nyampe situ. Nah, Jadi tertampung dulu ya. ya tertampung sini baru keluar ke sana. Makanya lubangnya untuk masuk air itu agak sempit. Nah. Nah, di sini kepalanya nunduk soalnya terowongannya pendek jadi nunduk. Nah ini mulai kalau tadi yang tadi itu kan nggak ada stalatik karena sering kena air jadi ini mulai ini stalatik mulai tumbuh lagi di sini. Ini depannya. Ya. Tes. Nah dari sini arah sini lokasi ini untuk menuju ke Batu Lonceng sekitar 100 meter lagi. Batu Lonceng Pak. Iya. Dari sini 100 meter lagi ketemu sama Batu Lonceng. Siap. Pernah ada orang tersesat di gua ini, Pak? Pernah orang Madura dulu. 2 orang. Cuma tapi 3 hari. 3 hari? Iya. Tapi selamat? Karena nggak sama pemandu. Jadi masuk dari mulai awal dari sana parkiran pakai motor 2 orang masuk naik sini masuk tanpa ada pemandunya cuma bawa HP doang. Penerangannya? Sampai jauh ke pertigaan sana setelah lonceng sana masuk lagi itu HP-nya kecemplung air jadi gelap nggak bisa kemana-mana. Akhirnya muter-muter aja Pak ya? Akhirnya duduk di situ sampai 3 hari. Kok nunggu ada orang lewat? Nunggu ada orang lewat? Iya. Itu kebetulan 3 hari ada orang dari Purwokerto lewat. Nah itu ketemunya di situ. Untung baru 3 hari, kalau nyampe 1 minggu kan kasihan. Iya. Nekat banget Pak ya? Iya, semua pakai. Kalau ya mending kalau pakai senter lah mending lah. Tapi kalau pakai HP kan, Iya. HP 1 udah orang itu kena air mati udah. Fatal Pak ya? Iya.
Enggak jenengan hafal banget Pak ya. Sudah berapa tahun Pak? Jenengan Mulai dari tahun 90 mulai sampai sekarang. Ya dulu pakai Petromax saya. Penerangannya pakai Petromax. Sudah berganti-ganti Petromax saya ada 5 kayaknya di dalam rumah sana. Sekarang pakai lampu ini yang biru. Praktis lagian enteng. Seperti ada raja. Batu ini bertuliskan seperti apa raja gitu loh. Apa? Seperti raja. Oh ya ini. Mirip raja. Iya. Kalau cakal atau apa. Saya pernah lihat gitu loh seperti ini saya. Nah itu seperti keong. Banyak sih sebenarnya pembentukan apa ya? Hewan-hewan di sini ya Pak. Iya. Hewannya nih ya yang jangkrik sama ini semut yang tadi. Iya. Selain itu nggak ada, kecuali paling udang, pelus atau sidat itu baru. Yang hidup di dalam gua itu sidat, pelus, sama udang. Selain itu kelelawar juga ada. Yang paling dalam seberapa ini sungai ini Pak? Apa dalamannya? Dalamnya paling nanti melewati ada airnya segini nanti. Begitu ya? Ya, di sana. Tidak nanti harus basah. Nah air ini ya, air ini yang itu kan lebih bening. Mana Pak? Tuh. Oh itu. Itu ada sungai dari arah sana. Itu ini kalau dibedakan air ini sama air ini kalau yang sebelah situ rasanya anget gitu loh. Oh sana. Agak anget. Kalau ini kan dingin. Iya. Kalau itu agak anget. Kurang tahu apa masalahnya tapi ternyata kayak gitu. Mungkin ada kawah di sana Pak? Nggak ada? Kawah gunung api aktif? Nggak ada? Nggak ada di sini gunung aktif nggak ada tapi agak anget gitu loh. Beda ya? Sini ya. Nah ini masuknya ke lonceng sana. Nah dulu waktu kesini kan batu. jatuh di sini. Oh, batu lonceng deh. Nah ini batu lonceng. Ini mulai nunduk di sini. Ternyata keadaannya kayak gini harus nunduk. Yes. Nah, permukaannya pendek. Harus lebih menunduk. Ya. Dulu kan kecelakaan itu waktu Ya. kita jatuh kan di sini. Ini batu lonceng. Ya, yang itu. Oke. Ini yang Bagus ya. Nah, jadi batu ini menyerupai lonceng dan keluar mata air dari surga. Nah, itu airnya seger itu. bisa buat pengobatan juga Pak ya? Bisa. Bisa. Biar air muda katanya. Kalau cewek seperti bidadari, kalau laki-laki seperti apa Kalau Pak? saya biasanya glowing kalau Glowing. bukan sini bukannya yang sama. Dan kita nanti ke sana? Ya, nanti masuk ke arah sana. Ya, tapi harus hati-hati ya tesnya. Oke. Nanti kalau nunggu-nunggu itu kan tasnya di belakang. Kan aman lah, nggak nyampe. Tapi harusnya jangan di sini soalnya ini basah. Oh, basah? Basah. Punggung? Harusnya di atas. Aku yang depan apa? Gimana? Yang depan? Yang depan? Oh, iya. Pak, nggak tahu jalannya jalan Pak? Ya. Pelan-pelan ya. Nah, ini memasuki ruangan yang agak sempit. Belahnya lonceng. Sumber air. Yes. Belum ya, Kevin. Nunduk. Iya. Nunduk. Oke. Ditunjuk kepalanya, karena ini semuanya keras semuanya. Kan? Oh ini agak dalam di sini, sepatunya basah, agak dalam terus ya, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ya selesai. Dalam juga ya? Alhamdulillah. Ini paling dalam Pak ya? Hah? Yang paling dalam ini ada lagi? Yang paling dalam yang ke sana. Di sana ada lagi yang paling dalam? Enggak, udah enggak ada. Ya ini cabangnya ini pertigaan.
Ini sepatu Ini penuh mau air. masuk yang kemana dulu? Kalau yang ke arah sana, ini tembus. Hah? Sekitar 200 meter lagi ini tembus. Kalau yang ke arah sana, ini berkilo-kilo lagi. Yang ada air terjun dulu? Air ke sana nanti. Sana. Iya. Oh, ini yang berkilo-kilo. Iya, yang arah sana. Ada ruangan yang kayak istana juga ada di sana. Jauh Enggak dekat. yang ruangannya. Ya, mau Mana lihat yuk? sebentar? Ya, sebentar yuk. Mampir ke istananya yuk. Yuk. Nunduk ya, sebentar nunduk. Penasaran ada ruangan megah seperti istana di dalam goa. Istananya siapa? Nabi Sulaiman, Pak? Barangkali ya. Oh, kepalanya ya. Ya, siap. Karena banyak stalaktit yang nonjol-nonjol, jangan takutnya kena ini kepala. Utang, Pak. Ini bukan udang, Itu udang. udang jiwa. Nah, ini ada lagi udang. Agak besar tadi. Lari lah, Pak. Tadi ya? Lari ya, udang. Besar ya. Nggak ada yang nyari ini udangnya, Pak. Apa? Nggak ada yang nyari udang. Oh, itu ada lagi tuh. Ini. Tangannya, nah. Nah, itu tempat duduknya. Nah, Wah. istilahnya Ratu sana, pantai selatan. Mana? Ini Ratu pantai Selatan. selatan. Nah, ini ada gerbang, Utamanya itu gerbang. Juga sana masuk sana. Juga di sana ada gerbang itu, ada pilar-pilarnya tuh, sana masuk sana. Yang jauh ke sana. Ini izin ya sama yang punya ini, ya, yang bau rekso ya. Bau rekso ini, yang penjaganya. Jadi di sebelah kiri itu ada pintu gerbang kerajaan gaib. Nah, di sebelah kanan juga ada pintu gerbang Ya, itu. menuju ke istananya Ratu Laut Selatan. Iya. Ini kalau ditelusuri jauh Jauh banget ya. Lebih dari 2 kilo, Pak ya. Iya. Makanya Oke. ini yang ambil Ya. tadi yang dekat Oke. yang 200 meter lagi lah. Oke. Ini harus loncat. Wah, kepala. Menemukan batu kayak Apa, Pak? Oh, gitu. Kayak sesuatu, Pak ya. kayak sesuatu. Sesuatu lah. Kayak punya orang laki. Nah, jadi Pak Sigas ini mulai tahun 90-an sudah keluar Iya. masuk Gua Petruk ini. Iya. Jenengan usia berapa sekarang, Pak? 63. 63 tahun. Iya. Kalah loh saya, Pak, sama jenengan, Pak. Saya ngos-ngosan loh. Hah? Saya ngos-ngosan, jenengan nggak sama sekali. Aku pernah nggak ngos-ngosan kok. Nggak pernah ngos-ngosan toh? Nih Mas, ini ruangan ini dulunya kemarin sebelum 1 tahun ini segini nih ruangnya. Nah saya sama teman-teman disuruh sama kepala pimpinan dari Kebumen ini untuk menggali tanah ini biar agak bisa untuk bisa dilewati. Nah tadinya saya gini Mas, Peres sih, Pak ya. pendek. Nah kan kalau ngagir-ngagir gitu loh. Nggak bisa. Nah sekarang kan tinggal nunggu. Nah ini batu-batunya. Oh, ini ya. Ini saya di sini sama kawan-kawan 20 hari di sini dalam gua sini. 20 hari, Pak. 20 hari Kali ini ya. yang gali ini, Oke, oke. lubang ini. Ya, baru setahun ini, Desember kemarin. Nah ini, Berarti kita masuk ke sana? ini nanti arah ke sana. Oke, iya, Pak. Yuk. Nah tadinya kan kayak gitu, harus ngagir. Sekarang kan tinggal nungkul. Nah tinggal nungkul kayak Lebih gini. mudah akses untuk Ya. mencapai ruangan istana ya. Ini dulunya kayak gini, pendek Nggak bisa kayak gini. dimasukin, Pak. Yang ngagir bisa, tapi harus ini kayak merayap kayak tentara. Nah sekarang kan tinggal nungkul doang. Nah ini airnya bening banget.
Sebelum di awal ini kan bening. Nanti kalau ada kena kaki ini butek. Iya. Makanya nggak ngalir air ini, hanya tetesan-tetesan dari atas saja. Ya, saya kasihkan tepi-tepi ini. Jadi airnya ngendap ya Pak ya. Awas kepalanya di sini. Awas kepala. Siap. Sampai dalam di sini. Coba ya, nunduk kayak gini. Iya. Ya, ini ada cipratnya yang udah Oh, bekas kalian. ya bekas itu ini. Ini saya tak kasih ini lubang itu kan keluarin dari taruh sini. Kalau enggak kan susah masuknya kalau nggak digali. Ini untuk menuju ke arah tembusannya sana. Ya. Satunya buat Penuh air. Nah, nanti sebentar lagi ini udah lihat cahaya, Mas. Ada cahaya matahari. Matahari ya udah. Oke. Maka gua petruk semakin di dalam anginnya ini ada terus, ya. Nggak pengap gitu loh. Ini batuannya bagus di ini stalaktitnya bagus semuanya. Di ruangnya sana juga bagus. Kurangan lagi Pak. Kayaknya orang sana gitu ya. Itu udah kelihatan cahaya mataharinya. Mana? Coba dimatiin senternya. Nah. Oh iya ada cahaya ini. Ya, gitu kan. Mulai kelihatan tuh. Nah, ya ini ke curug nanti ke mata air terakhir gua Petruk yuk. Yuk. Ini menuju ke mata air terakhir gua Petruk yang belok kiri. Kalau yang kanan masih jauh. Kalau yang kiri ini full Ya, bagus terakhir. ya Pak. Bagus banget ini. Ya. Seperti dibuat ya. Ya, Tapi seperti- asli nih Mas. Seperti cetakan Pak. Ya, seperti cetakan. Itu genangan air, kolam, bawahnya ada lagi, bawahnya ada lagi, bawahnya ada lagi. Jadi susun. Nah, ini kan seger airnya. Buat suci juga boleh buat. Nah, ini ke curug. buatan ya. Seperti buatan tapi asli. Asli ini. Di sini nggak ada yang buatan manusia, semuanya asli. Semuanya Ya proses. Iya. Yuk masuk ke sana. Ini kepalanya harus nunduk, soalnya banyak tonjolan-tonjolan di sini, takutnya kena batunya. Nunduk kayak gini. Masya Allah. Nah, ini sumber mata air terakhir gua Petruk. ini mata air terakhir. Iya, tapi yang kiri, yang belok kiri. Berarti sungai itu dari sini ya Pak ya sumbernya ya. Iya. Nah ini adalah mata air terakhir. Buat mandi juga seger. Juga bersih airnya, bening. Ini dari atas sana ini airnya ini. Iya. Oke. Ini udah buntu Pak. Udah buntu ini. Terus kita Lokasinya udah buntu tuh, lihat. kita lewat mana ini? Nanti ke sana. Yuk. Mata air terakhir ya. Berarti nggak pernah surut Pak ya? Gak pernah, Nggak pernah surut. air mengalir terus aja sini terus. Nah ini stalaktit yang baru tumbuh. Iya, baru tumbuh. Ya.
Oke, naik ini Pak ya. Naik ya. Naik ini. Oh itu ada lubang. Sudah ada lubang ya, kelihatan kan. Lihat kanan kiri ya, soalnya biasanya di sini saya sering kena ya Pak, lihat ular. Ular. Iya. Ular asli Pak. Iya ular asli, bukan ular bohongan. Bukan ular gaib. Bukan. Seperti cahaya surga. Ini. Muncul cahaya surga dari dalam gua. Sangat misterius sekali. Sudah nggak ada sungai sana ya? Udah nggak ada. Ini udah habis sungainya tadi, itu yang terakhir yang tadi. Oh ada tanda panah. Iya, ini saya yang ngasih kok. Jangan. Saya sama anak saya, Budi. Kan kasihan kalau nggak dikasih itu orang-orang yang belum tahu, nanti tersesat gitu loh. Kayak yang dulu itu kan nggak dikasih kayak gitu. Dia harus miring-miring gitu. Iya. Hati-hati makanya. Iya, iya. Nah, saya kasih itu biar jangan bingung orangnya. Oh, sana Pak ya. Iya, anak panah. Berarti ini sudah keluar nih nanti. Iya. Tembusnya? Ya nanti naik dulu ke hutan. Oh, jauh Pak. Lumayan. Nah ini ke sampai sini aja nih. Nah ini namanya gua Jemblongan sih. Gua Jemblongan. Ini masuk sana? Ya kalau mau keluar ke sana. Ya, coba kita lihat itu Yuk. aja. Istirahat di sana yuk. Ya. Bawa minum nggak situ? Bawah, Bawa kan? bawah. Boleh. Ah, kita sudah sampai hutan teman-teman. Nah, Istirahat di situlah. siap. Apa di sini? Apa di mana? Boleh, sana boleh. Sana boleh. Boleh. Sana aja. Yang nggak ada airnya. Yang nggak ada airnya. Nah di sini aja. Oke. Oke. Alhamdulillah. Tuntas sudah Pak ya. Ya. Explore kita hari ini. Alhamdulillah. Bersama Ini yang Sigas. kiri. Ya. Setelah sudah yang Oke, kiri. teman-teman. Kita sudah masuk hutan. Dan untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Petualangan kita bersama Pak Sigas di Gua Petruk, Kebumen, Kecamatan Ayah, Jawa Tengah ya. Yang dimana tadi di dalamnya sangat luar biasa sekali. Pak Istana ya di dalam gua, yang dimana gua ini sepanjang alirannya selalu dialiri air yang sangat jernih. Dan next kita akan explore lagi, mungkin ke ruangan yang lain, ditunggu part selanjutnya. Jadi semoga terhibur dengan tayangan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.